kontemporer dalam hukum Islam. 1. Pendahuluan. 2. Radikalisasi Islam. 3. Hak perempuan dalam hukum syariah. 4. Terorisme. 5. Kesimpulan. Pendahuluan. Zaman senantiasa melaju dengan pesat bagaikan roda yang berputar terus-menerus tanpa henti-hentinya. Dalam perputaran itu, selalu terjadi perubahan sebagai konsekuensi dari arus perkembangan pemikiran manusia dalam rangka mencari cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan menuju kepada perkembangan modern banyak menimbulkan persoalan baru, terutama karena bias dari kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan modern tersebut disertakan dengan berbagai macam isu seperti radikalisasi, hak wanita dalam hukum syariah, dan terorisme. Berikutnya adalah radikalisasi Islam. Sebagaimana diketahui hingga saat ini, berbagai kalangan termasuk asing menyorot secara tajam fenomena munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia. Dengan demikian, fenomena tersebut perlu dikaji dan direnungkan sebab tumbuhnya gerakan Islam radikal pada akhirnya berimplikasi terhadap kerukunan umat beragama. Bahkan, tidak jarang pada akhirnya memporak-pondakan negara. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal adalah karena ketidakmampuan dalam memahami teks agama. Sehingga, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Menurut Gertz, Islam Indonesia sangat kaya dengan polarisasinya. Sejak pra-kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajah beraneka ragam dan memunculkan banyak nama seperti Islam Abangan, Islam Puritan, Islam Skriptualis, Islam Substantif, Islam Literal, Islam Ekstrim, Islam Militan, Islam Tradisionalis, Islam modernis, dan sebagainya. Radikalisme agama sering disebut sebagai al-tataruf al-dini yang mengandung arti berdiri di ujung atau jauh dari pertengahan, atau juga diartikan radikal, ekstrim, dan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya, kata al-tataruf diartikan untuk hal-hal yang bersifat konkret. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak seperti berlebihan dalam berpikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian al-tataruf al-dini bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama merupakan lawan kata dari wasat, yang merupakan tengah atau moderat, yang memiliki makna baik dan terpuji. Kemudian ada juga fundamentalisme dalam perspektif barat. Berarti paham orang-orang kaku ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif Islam, fundamentalisme berarti tajdid, berdasarkan pesan moral Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme lebih kepada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam, merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Ada 6 ciri sebuah gerakan disebut sebagai gerakan radikal. Pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan Hadis hadir di muka bumi ini dengan realitas lokal kekinian. Yang ketiga, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan Hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bidah. Keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. Yang keenam, kelompok ini menggunakan teks-teks keagamaan sebagai alat legitimasi atau pembenaran bagi tindakan mereka. Pemahaman literal dan parsial atau sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sering mengakibatkan seseorang terperangkap dalam wawasan sempit dan tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran dengan kehidupan konkret. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi dengan mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri.
Dengan kata lain, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Ketika teks agama Islam dipahami secara dangkal, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan paham dan gerakan radikal. Untuk menangkal gerakan radikal, membutuhkan tafsir yang ramah terhadap radikalisme. Dengan demikian, diperlukan gerakan moderasi dalam memahami Islam. Gagasan moderasi paling tidak didasarkan pada dua hal. Pertama, secara diskursif, gerakan moderasi umat diyakini sebagai penopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Dengan demikian, eksklusivitas beragama diyakini secara total sebagai kebenaran agama. Bisa menjadi batu sandungan ideologis untuk memecahkan problem pluralisme di Indonesia. Kedua, secara praktis, praktik kehidupan beragama dengan klaim kebenaran dan keselamatan dalam masing-masing umat beragama meski dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama yang lain. Problem pluralisme sering kali disebabkan fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa banyak faktor penyebab terjadinya gerakan radikal, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik. Selain faktor tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman agama menjadi penyebab utamanya, sehingga Arkon mengatakan bahwa Al-Quran telah digunakan kaum muslim untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, dan mengukuh identitas kolektif. Islam adalah agama universal dan moderat. Islam juga dikenal dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, yang artinya tasamuh, yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih, kebijaksanaan, dan keadilan. Al-Quran yang menegaskan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, secara gamblang mengakui kemajemukan dan keyakinan dan agama. Ratusan ayat secara eksplisit menyerukan sikap santun toleran terhadap umat agama lain, tapi aksi kekerasan dan tindakan intoleransi masih kerap kali terjadi. Anehnya, itu diabsahkan dengan dalil ayat Al-Quran. Jika dibaca lebih cermat, Al-Quran adalah lumbung ajaran toleransi Nanadi Luhung yang mengajarkan kedamaian, dan koeksistensi, dan sebaliknya mengecam keras segala bentuk kekerasan dan permusuhan. Di antara banyak dalil yang mendukung bahwasanya Islam sebagai agama universal diantaranya adalah dalam surat Al-Maidah 5 nomor 77 yang berbunyi, "Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu." Kemudian ada juga dalam hadis riwayat Ahmad, "Hindarilah perilaku berlebihan atau yang disebut gulu dalam beragama, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian disebabkan perilaku berlebihan dalam beragama." Kemudian ada juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah memperingatkan, pasti hancurlah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas juga disebut al-mutanatiyun. Dalil ini dengan jelas menyatakan larangan berbuat gulu, tataruf, dan sejenisnya dalam beragama. Pada dasarnya, agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawan satu sama lain, saling hormat, membangun kesetiakawan yang baik dalam agama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun orang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan, membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama. Karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim, serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Selamat siang Pak Bayu. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai isu kontemporer dalam hukum Islam, hak perempuan dalam hukum syariah. Isu kontemporer dalam hukum Islam mengenai hak perempuan dalam hukum syariah ini dilatar belakangi secara teologis perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat sebagai manusia yang secitra dengan alam. Namun tidak bisa dipungkiri dalam realitas kultural, agama, antara keduanya sering terjadi ketidakadilan yang melahirkan kekerasan terutama terhadap perempuan. Di masyarakat kerap terdapat kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai manifestasinya. Kekerasan fisik, emosional, psikologi, entah secara domestik maupun publik. Sebelum Nabi diutus, Arab berada pada zaman jahiliyah yang menganggap perempuan dianggap barang yang bisa dihadiahkan, dibagi-bagi, diwariskan. Bahkan mereka tidak menghendaki kehadirannya. Sehingga tersohorlah adat pemakaman bayi perempuan hidup-hidup. Tujuan Allah mengutus Rasulullah adalah untuk membebaskan kaum perempuan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kedudukan perempuan. Dalam Al-Quran, surat Al-Mudatsir ayat 38, disebutkan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini menjelaskan mengenai perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah juga berfirman bahwa barang siapa yang mengerjakan amal-amal syar'i, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, khususnya di bidang seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Bahkan dalam hal sholat, puasa, dan haji, perempuan memiliki beberapa keringanan. Sebagai contoh, pada saat perempuan sedang menstruasi dan setelah melahirkan selama masih dalam kondisi nifas, ia tidak diwajibkan sholat. Perempuan juga diperbolehkan tidak puasa dalam bulan Ramadan selama perempuan itu hamil atau menyusui, bila mana puasa tersebut membahayakan kesehatan dirinya atau bayinya, walaupun ia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan di lain waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam walaupun kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, namun tetap memperhatikan kondisi masing-masing. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pandangan dalam Islam tentang perempuan yang bekerja. Dalam Al-Quran, perempuan karir adalah bekerja atau berusaha yang disebut dengan amal. Kedua kata ini, iman dan amal yang disebut berkali-kali, hampir selalu disebut oleh Al-Quran secara bersama-sama dan dalam satu nafas. Alladzina amanu wa amilu al-salihat, atau orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik. Dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup. Permasalahan seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat muslim membawa sebuah gambaran di mana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Kejujuran dan kecurangan menjadi samar, terdapat kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat bahwa untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat, karena mereka menganggap hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah ciptakan pada diri seorang perempuan dan dapat menyebabkannya lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga. Namun di masa kini, Islam membuka diri untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpu kepada setiap jenis laki-laki atau perempuan mampu bekerja. Perempuan pun mampu hidup dengan layak dan terhormat dengan memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
berdiri sejajar di hadapan laki-laki. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris. Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Namun dalam perkara waris, putusan-putusan pengadilan telah berkembang. Beberapa di antaranya dianggap sebagai putusan pelopor. Misalnya putusan yang menundukkan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Porsi bagian anak laki-laki secara eksplisit disamakan dengan bagian anak perempuan. Pada tahun 2012, salah satu hakim agung yakni Mukhtar Zamzami dalam risetnya menemukan 3 putusan pembagian waris Islam yang melenceng dari hukum Islam. Jika hukum Islam menyaratkan pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1, maka Mukhtar menemukan pembagian sama rata dan ternyata dapat diterapkan. 3 putusan tersebut yaitu: pertama, putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 338/PDTG/1998 Ujung Pandang. Kedua, putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 230/PDTG/2000 Pengadilan Makassar. Dan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 92/PDTG/2009 Agama Medan. Ketiga putusan tersebut merupakan putusan pelopor dalam menundukkan ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki. Jihad. Perlu kita ketahui bahwa jihad dan terorisme itu berbeda. Pertama-tama kita harus mengetahui arti keduanya. Jihad, suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan manusia secara keseluruhan di saat damai, seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, atau perang jika memang diperlukan. Contoh di saat mereka diserang, dan bersifat wajib. Hal tersebut bergantung dari kondisi dan situasi dan tujuan pada saat itu. Lalu kita masuk ke dalam terorisme. Menurut KBBI, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Dari definisi saya sudah beda. Mengapa kita harus mengetahui perbedaannya? Karena ada oknum di luar sana yang mengatasnamakan jihad, padahal yang mereka lakukan merupakan tindak terorisme. Padahal jihad dan terorisme adalah suatu hal yang berbeda. Dalam hukum Islam, tindak pidana terorisme tergambar secara jelas dalam surat Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat tersebut dipersamakan dengan hukum Qisyah, yaitu nyawa dibayar nyawa. Hal ini karena teroris merupakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa dalam hukum Islam dalam dunia kontemporer masih terdapat masalah seperti radikalisasi, hak wanita dalam hukum syariah, dan terorisme yang dapat memecahkan integritas dari Islam itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Maidah 5 ayat 77 yang menjelaskan bagaimana agama berlebihan bisa mengakibatkan hancurnya suatu umat. Namun, ada hal baik yang keluar dari dunia kontemporer ini. Seperti hukum Islam mulai terbuka dan hak-hak wanita yang sebelumnya tidak mungkin bisa terjadi seperti hak waris, kedudukan perempuan, dan lain-lain juga. Yang terakhir, jihad dan terorisme selalu berdampingan satu dengan lainnya, yang padahal hukumnya tertulis dengan jelas dalam surat Al-Maidah ayat 33. Hal ini, jihad seharusnya tidak boleh sesuai dengan hukum Islam.